Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman kelas 6 dengan Bu Retno. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Kenapa kita bahas lagi perkalian pecahan? Karena kalian sedang mempelajari tentang membuat diagram lingkaran, ya. Ada langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Yang pertama, kalian harus buat dulu lingkarannya. Kemudian kalian ubah data dalam tabel ke dalam bentuk persen atau derajat sehingga bisa dibuat juring dalam lingkaran. Nah, untuk bisa mengubah datanya, kalian harus ingat kembali bab tentang perkalian pecahan, ya. Pelajaran di kelas 5. Perhatikan bagaimana kita menyelesaikan masalah perkalian pecahan. Contoh, perkalian pecahan bisa dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan yang di atas dengan atas atau pembilang dengan pembilang dengan penyebut dengan dikalikan dengan penyebut. Contoh, 1/3 dikali dengan 5/7. Maka 1 kita kalikan dengan 5, jadi 5. Kemudian 3 dikalikan 7 jadi 21. Nah, selesai ya. Jadi kita tinggal mengalihkan yang atas dengan yang atas dan yang bawah dengan yang bawah. Sekarang satu lagi, 2/5 dikali dengan 1/3. Masih sama ya, masih kita kalikan yang atas dengan yang atas, jadi 2 kali 1 2 per 5 kali 3 15. Oke, sekarang kita lihat soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga, 3/4 dikali 2/9. Nah, sekarang bilangan ini kita lihat yang silangnya. Ada angka 3 dan angka 9. Nah, ini disebut angka cantik karena angka ini bisa kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi kita coret dengan sistem dicoret. Apa artinya coret? Coret itu dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti sama-sama kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3. Nah, yang ini juga sama ya. Dengan silang 2 dengan 4. Bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 kita coret jadi 1. 4 dibagi 2 jadi 2. Maka tinggal kita kalikan seperti yang di atas. Bilangan yang kecil-kecil, 1 dikali 1 jadi 1 per 2 kali 3 6. Nah ya, seperti itu. Yang bawahnya lagi kita lihat, 7/8 dikali 40 per 35. Di sini ada lagi angka cantik yang bisa kita coret. Ya, 8 dengan 40 ya. Lihat, 40 juga kelipatan 8, berarti 40 bisa dibagi 8. Berarti sama-sama kita bagi 8. 8 dibagi 8 1, 40 dibagi 8 5. Oke. Yang ini juga 7 dengan 35 ya. 7 dibagi 7 1. 35 juga bisa dibagi 7 5. Berarti kita kalikan 1 dikali 5 5 per 1 dikali 5 5. Jadi 5/5 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1. Baik, kalau yang tadi adalah pecahan dengan pecahan. Sekarang pecahan dengan bilangan bulat. Caranya sama ya, supaya kita tidak bingung bilangan bulatnya, kita jadikan pecahan. Misalnya 30. 30 itu sama artinya dengan 30/1. Nah, berarti bentuknya sama lagi dengan yang di atas. Jadi pecahan dengan pecahan. Maka 5/6 dikali dengan 30/1. Kita lihat silang, ada angka cantik lagi, 6 dan 30 ya. 6 bisa dibagi 6, 30 juga bisa dibagi 6. Maka kita boleh coret. Nah, ya, kita boleh coret. Artinya
sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 30 dibagi 6, 5. Oke, sekarang kita kalikan. 5 dikali 5 jadi 25 per 1 kali 1 jadi 1. Maka 25 per 1 sama dengan 25. Ya. Nah, satu lagi. 3 per 8 dikali dengan 40. Sama, dikalikan dengan bilangan bulat. 40 kita jadikan pecahan berarti sama dengan 40 per 1. Ya. 8 dengan 40 boleh sama-sama kita coret. Ya. 8 dibagi 8, 1. 40 dibagi 8, 5. Berarti kita tinggal kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15 per 1 sama dengan 15. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk perkaliannya yang mirip dengan soal diagram lingkaran. Ya. Contoh, pada diagram lingkaran, satu lingkaran adalah 100% atau 360 derajat. Yang harus kita ingat, 360 itu mempunyai faktor atau bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 6, 9, 12, dan 18. Jadi, kalau angka di bawah atau penyebutnya adalah angka-angka yang ini, ya, 2, 3, 4, 6, 9, 12, dan 18, maka itu menjadi angka yang cantik, ya, karena bisa langsung dicoret. Tapi kalau yang 100, nah, berapa angka cantik untuk 100? Angka cantik untuk 100 adalah 100 itu bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 5, dibagi 10, dibagi 20, 25, ya. Satu lagi dibagi dengan 50. Nah, ini angka cantik untuk 100, ya. 2, 4, 5, 10, 20, 25, dan 50. Oke, baik. Sekarang kita lihat 3/4 dikali 100. Nah, 4 dengan 100, angka cantik berarti, ya. Maka sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Nah, maka kita kalikan angka yang atas dengan yang atas. 3 dikali 25 berarti sama dengan 75. Oke, kita lanjut. Kalau dengan 100%, nah, misalnya di soal itu ada 3 siswa, dari jumlah semua siswanya ada 4, kita ingin menjadikan lingkarannya 100% dalam bentuk persen. Berarti kita menghitungnya 3/4 kali 100%. Nah, tinggal kita coret 4 dengan 100. Cantik, ya. Jadi 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Maka 3 dikali 25 jadi 75%. Oke. Nah, sekarang 1/6 dikali 360 derajat. Ingat tadi 360 punya faktornya banyak. Berapa saja? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Bisa juga kalau kita tambah 0 jadi 20, 30, 40, 60, 90, ya. Baik, 1/6 dikali 360 derajat. Tinggal kita sama-sama bagi 6. 6 dibagi 6, 1. 360 dibagi 6, 60.
Maka 1 kali 60 jadi 60 derajat. Oke ya. Sekarang 2/30 dikali 360 derajat. Ini juga angka cantik. Kita coret. Nah, sama-sama dibagi 30. 30 dibagi 30, 1. 360 dibagi 30, 12. Jadi 2 dikali 12 hasilnya adalah 24 derajat. Oke, sekarang 7/50 kali 100%. Maka hasilnya nanti juga akan persen. Nah, 50. Nah, 50 masih faktor dari 100. Berarti sama-sama kita bagi 50. 50 dibagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. Maka 7 kali 2 sama dengan 14%. Baik, yang terakhir 12/40 dikali dengan 360 derajat. Ya, sama-sama kita bagi 40. Ya, 40 dibagi 40, 1. 360 dibagi 40, 9. 12 dikali 9 sama dengan 108 derajat. Sekian, semoga kalian bisa memahaminya dan mengerjakan soal-soal diagram lingkaran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Push,